ألهمنا به الشيخ بين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وقراباته وسائر الأولياء إلى مشرق الأرض المغاربة لجميع المشايخين ومعلمين وخصوصا بروحنا لهذا وخصوصا حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. مدد كل حرف كتب وينصب عبد العابدين. وظاهر الظاهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia dan perhatian yang telah diberikan oleh Allah. Nikmat Islam dan iman dan nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad adalah nikmat yang tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi Allah ta'ala mengumpulkan kita semua di dalam ini majlis, berarti Allah menghendaki kita di dalam kebaikan dan menghendaki hamba yang bujur menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama kita berniat di hati sengaja menuntut ilmu agama karena melaksanakan suruh Allah Ta'ala. Siapa tahu ini majlis kita duduk terakhir bersama teman kita, bersama kawan kita. Enggak ada jaminan untuk majlis berikutnya kita masih bisa bersama. Mudahan kawan dihiga, sahabat, imbayan, bajalan menjadi saksi nanti di akhirah bahwasanya kita berkumpul karena menjunjung tinggi suruhnya Allah Ta'ala dan menghidupkan sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dan mereka dan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, enggak ada waktu yang terbuang walau satu detik hati dan mulut senantiasa memuji, menyanjung, mengagungkan, membesarkan, menta'zimkan, terusus dengan membaca salawat, puji-pujian, sanjung-sanjungan kepada junjungan kita Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Qurratu A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kekuatan dan izin kepada mulut kita semua untuk memperbanyak membaca salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semakin ditambah-tambah oleh Allah ketaatan dan mahabbah serta rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu harapan terakhir kita berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah secara yang odatan, baik di dunia terkhusus di negeri akhirah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula kepada para sahabat, kerabat, keluarga, ahli bait, zuriat-zuriat Rasulullah dan semua orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau yang telah meneruskan perjuangan mensyiarkan agama yang dibawa Nabi Muhammad dari dulu sekarang hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin.
dan baca olehmu akan doa yang dibaca akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada 2 rakaat subuh demikianlah doanya. Jadi ini semalam adab kita masuk ke masjid, kemudian Jersidin apabila belum masuk lagi waktu subuh, maka kita melaksanakan salat sunat. Di antaranya semalam sunat tahiyatul masjid atau sunat fajar atau sunat qobliyah subuh. Intinya belum masuk sembahyang subuh. Jadi doa ini dibaca pada sebelum kita melaksanakan salat subuh. Ini doa-doa yang biasa dibaca akan dia oleh baginda kita, yaitu kekasih dan kerinduan hati kita semua. Dambaan dan harapan tertinggi kepada beliau yaitu syafaatul uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur aja kita ni banyak dosa, banyak salah, banyak hilaf. Kita ni bujur, jadi umat jin belum bujur lagi. Kadang sering menyakiti Rasulullah. Sesuatu hal yang kita gawi kadang maulah air matanya Nabi Muhammad menetes. Jujur. Tapi mudah-mudahan kita selalu berharap syafaat beliau yang kita nantikan, syafaat pertolongan beliau siang dan malam yang kita harapkan. Karena bukan sekadar di akhirat syafaatnya Rasulullah, saat sekarang ini kita telah berada di dalam syafaatnya Nabi Muhammad. Pertolongan, bantuan, yaitu yang Allah berikan berkat Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur, siapa kita? Kita masih bergelimang dosa. Tapi jujur, maka mudah-mudahan tiada pengharapan bagi kita kecuali Allah mengampuni dosa kita semua, dan Rasulullah dengan berkat syafaatnya Rasulullah, Allah mau mengampuni dosa dan kesalahan kita berataan, sehingga kita pun dijadikan hambanya nang bujur dan umatnya nang bujur, sehingga kita pun berkumpul dengan hamba-hamba yang dicintai Allah, yang disayangi Allah, yakni para salafun salihin dan wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jadi mudahan kita sekali barang seumur hidup membaca doa ini, walaupun kita kada hafal, tapi sekali barang seumur hidup doa-doa yang pernah dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha shamli wa talummu biha sha'fi wa turaddu biha albani wa tuslihu biha dini wa taqdi biha daini wa tahfazu biha qaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa ta'asimuni biha min kulli su'. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan rahmat yang turun dari sisimu, yang dengannya engkau memberi hidayah di dalam hatiku, dan dengannya engkau himpunkan yang bercerai-cerai dari segala urusanku, dan dengannya engkau kumpulkan yang bercabang-cabang dari segala pikiranku, dan dengannya engkau pulangkan segala yang menjinakkan hatiku, dan dengannya engkau perbaiki akan agamamu, dan dengannya engkau pelihara akan segala sesuatu yang gaib dari pandanganku, dan dengan engkau terima syahadahku yakni penyaksianku, dan dengan engkau bersihkan amalanku, dan dengan engkau putihkan, dan dengan engkau terima syahadahku yakni penyaksian, wa tuzakki biha amali, dan dengannya engkau bersihkan akan amalanku.
Allahumma inni as'aluka اللهم إني أسألك إيمانا خالصا يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي والرضا بما قسمته لي. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ونصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأبي وقلت حيلتي وقشر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تدير بين البحور أن تديرني من عذاب السعير ومن دعوة الصبور ومن فتنة القبور atau ومن فتنة القبور ومن دعوة الصبور. Ya Allah, aku meminta kepadamu akan iman yang murni yang memenuhi lembaran hatiku, dan aku meminta kepadamu akan yakin yang benar sehingga aku menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang berlaku di hadapanku, di hadapan diriku, kecuali apa-apa yang telah Engkau putuskan ke atasku, dan aku meminta supaya aku reda dengan segala pemberian yang Engkau bagikan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu akan iman yang benar dan yakin yang tidak ada kufur lagi setelahnya, dan aku meminta akan rahmat-Mu. Dengan rahmat itu aku akan mendapat kemuliaan di dunia ini dan di akhirat kelak. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan kesabaran untuk menerima keputusan-Mu dan keuntungan ketika aku berjumpa denganmu, dan aku memohon supaya diberikan kepadaku kedudukan para syuhada dan kehidupan orang-orang yang bahagia, dan aku memohon kepadamu akan kemenangan terhadap segala musuh-musuh, dan aku memohon supaya aku dikumpulkan bersama para anbiya pada hari kiamat nanti. Ya Allah, hanya kepadamu ku persembahkan segala hajatku, walaupun lemah pemikiranku dan kurang amalanku. Aku sangat berharap kepadamu limpahan rahmat-Mu, maka aku meminta kepadamu, wahai Tuhan yang memutuskan segala perkara dan menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dada. Ya Allah, seperti mana Engkau pisahkan di antara segala lautan, maka Engkau pisahkan aku dari siksaan neraka sa'ir, dan dari siksaan kubur, dan dari jeritan penyesalan. Tumin wa min da'watis subur wa min fitnatil kubur. Inti doa ini bagus, ya Allah, bagus banget. Cuma ini dibawa dengan ya lah, bukan dengan jamak nih kalau lah. Jadi mudah-mudahan artinya kawa kena bagaimana membaca. Walau nang manakah potongan-potongannya, yang penting ada di antara doa yang kita baca itu doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang lagi. Allahumma wa ma da'ufa anhu ra'bi
وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي أو أمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني أرغب إليك فيه وأسألك إياه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هدين المهتدين غير الضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، ونحب بحبك الناس ونعادي بعدواتك من خلافك من خلقك. اللهم عاج الدعاء وعليك الإجابة وحج الجهد وعليك السغلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركاع السجود الموفين لك بالعهود. إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان الذي أعصى كل شيء بعلمه، سبحان الذي تعذب بعزته وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا من بين يدي ونورا من قلبي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا وأعطني نورا أعظم نور واجعل لي نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. Munya kawan yang terakhir nih barang gimunya kada kawan yang panjang jadi nyaman jawa ini kena nomnya dipoto di HP dah baca. Allahumma ja'alni nuran, Allahumma ja'al ya Allah jadikan bagiku nuran tukan cahaya fi qalbi. Ya orang Banjar tarang wis kesah, jadi hati itu tarang. Fi qalbi di dalam hati tarang, wa nuran dan cahaya fi qabri di dalam kubur. Jadi di kubur nyaman melampu. Wa nuran fi sam'i dan nur pada pendengaran, wa nuran fi basari cahaya pada penglihatan, wa nuran fi sya'ri dan cahaya pada kepala, wa nuran fi basari awaklah sya'ri rambut basari wa nuran fi lahmi daging, wa nuran fi dami dan cahaya pada darah dan cahaya fi idhami pada tulang, wa nuran min baini yadayya dan berikan cahaya min baini yadayya di hadapanku dan cahaya min khalfi di belakangku dan cahaya an yamini di kananku, wa nuran an shimali dan nur atau cahaya daripada kiriku, wa nuran min fawqi dan nur di atasku, wa nuran min tahti dan nur di bawahku. Allahumma zidni nuran, ya Allah tambahkan akan daku cahaya, wa a'tini dan anugerahkan kepadaku nur a'zama nurin sebesar-besar cahaya, waj'alli jadikan akan daku nur yaitu nur birahmatika ya arhamar rahimin. Umang ini mantap benar. Iya kan? Sampai Allahumma zidni nuran wa a'tini nuran a'zama nurin, ya kan? Allahumma ya Allah zid tambahkan akan daku nur akan cahaya dan anugerahkan kepadaku cahaya a'zama nur sebesar-besar cahaya, sebesar-besar nur, waj'alni jadikan akan daku nuran tekan wujudnya nur. Nah mudah-mudahan nang sebuting terakhir di barang punya kada kawai jua mudahan.
Jadi ini luar biasa ya. Kalau kita minta tambahkan nur dan minta bariin nur, apa nang minta bari lawan Tuhan, a'zama nurin, sebesar-besar cahaya, bahkan waja'alni, jadikan akan daku, yaitu nur, akan nur birahmatika ya arhamar rahimin, yaitu dengan kasih sayang engkau ya arhamar rahimin, yang paling pengasih daripada seluruh yang pengasih. Jadi tidak ada lagi yang paling pengasih selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan inilah jika ada Bapak sambil jadi kita dilatih jadi makan, walaupun nang dimakan tu nasi, walaupun apa rasakan kadang-kadang nang terbuat sesuatu itu kecuali sumbernya, bahan bakunya hakikat dari nurnya Nabi Muhammad SAW, berarti kita sedang mengunyah, menelan dan menaguk hakikat nurnya Rasulullah SAW. Minum kah itu juga sampai menyakad lagi dimakan, liur nang kita taguk hakikatnya sedang menaguk hakikat nur Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyakawa iringi dengan Allahumma salli ala Muhammad. Lalu apa rahasianya? Ya nanti akhirnya mulai kulit kita, kulimbit kita, bulu kita, darah kita, daging kita, otak kita, sumsum kita, sampai tulang kita berataan, semuanya min nur Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi latihannya itu. Bapak laulah kalimah khalaqtul afaq. Ini munyahakon melatih setiap hari, setiap saat, tinggi kada sampai setahun diberi anugerah oleh Allah. Apa anugerahnya? Itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan memberikan sesuatu sehingga yang disebut di dalam kitab, Allahumma zidni nuran wa'atini nuran a'zamal nur, diberi sebesar-besar nur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar dalam ngarannya ya. Kalau apalagi nang pahausan ya Allah stumat nginum na rasakan pian sedang menaguk hakikat nurnya Rasulullah. Inya mau mesra, bila kada ditaguk, kada diuntal, kalambat mesranya sedikit. Jadi kenapa? Karena jadi di mata, di telinga, kemudian di atas, di bawah, semua mesra nur. Karena inya mau tiap hari mau untal itu. Liur pian tuh menyatu kumpul, rasakan itu hakikat nur. Taguk sambil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudahan diingatakan Allah Ta'ala, mudahan do diingatakan inya kita kada kawa mengingatakan munya kada Tuhan menolongi bujuran do inggi kayak apa aja kita nih hebatnya munya sudah Tuhan melupakan, Allahu Akbar. Tapi mun Tuhan menolongi nya dasar Tuhan nang hebat nih itu bang. Nggih, lalu kita ini kena banyak lupa, nambah banyak lupa tuh, dilupan itulah dosa. Nggih, mudahan ditolongi sidin diingatakan setiap hendak apapun yang masuk ke muntung kita, baik wadai baik kenapa aja semuanya, kecuali hakikatnya memakan dan menaguk hakikat nurnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kisah guru baharilah kisah Abah Haji Sungai Jingah dah. Kan ulun mun kada salah 2 kali nang mendengar duduk di majelis sidin waktu mengaji kitab ini juga malam Ahad di Masjid Jami Sungai Jingah. Nya mulai 3 baris sehari. Kada langsung banyak bang ulang. Ya Haji Sidin beelang lawan Abah Sidin, ya Allah alim Abah Sidin ya Haji Muhammad. Beelang lawan Sidin kemana beelang kau sahibu sekumpul. Lalu jadi bertemu Abah Sidin itu Haji Muhammad dengan guru di sekumpul bakesah. Sidin pendengar, Sidin pendengar. Maka jadi Sidin aku mendengar lawan telingaku seorang bahwasanya ujar guru di sekumpul aku bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matai di sini
mulai ujung rambut sampai ujung batisku. Nggih kadeda nang lain percis seperti wujudku. Maka aku jesidin kadang alih lagi untuk melihat kekasihku, umbah aku baca ramin nampak kekasihku seikungan. Nah inilah orang melatih setiap saat, setiap detik, kemana saja berada, sahabat sekumpul mendidik dan melatih kita. Bawalah orang. Bila membawa orang maka kita kada takakui rasa hebat dan sebagainya. Mun merasa baisi diri berarti takakui. Punya orang nang di bawah, orang nang hebat siapa orang? Dia tadi disebutkan. Nggih, mudah-mudahan lah. Jadi siang dan malam kita membawa hakikat nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi setiap saat baca ramin seakan melihat bayangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada di batang tubuh kita walau satu bulu awal, satu bulu apa aja semua, apalagi dagingnya, apalagi darahnya, kerja bersumber dari hakikat nur Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Ini yakini. Ini yakini. Kalau sudah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan wujud diri kita dan wujud alam semesta dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nyatakan. Jangan ragu-ragu lagi. Apabila ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Ini bujuran dan ini hak dan ini jalan bujur untuk kita ahli sunnati wal jamaah. Gurunya jelas, ilmunya jelas, ya kan? Sudah kada perlu diragukan. Jadi mbak ketika berpanjang la ilaha illallah, betuntung terakhirnya hendak membuka yakin akan wujud diri kita dan wujud alam semesta Sayyiduna ketika Muhammadur Rasulullah, itu dari nurnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Nah mudah-mudahan nggih, bawalah kekasihnya Allah, nikmat nang paling gonol, nikmat nang paling agung, nikmat nang paling besar, tidak lain kecuali hakikatnya nur Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Ya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat paling besar adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudahan kita yang hadir di majelis ini, laki-laki kah bini-bini, berlatih sama-sama, mudahan ditolongi Tuhan. Jadi hendak minum banyu ingatakan hakikat banyu itu nur Rasulullah. Hendak makan tujuan, hendak makan iwak apa semuaan. Jadi kena mudah-mudahan mesra diberi Tuhan anugerah, yaitu wa'atini nuran a'zaman nur. Ya Allah, anugerahkan kepadaku nur a'zama, sebesar-besar nur. Nah ini anugerah, jadi kena sebekuat. Ya Allah, nah mudah-mudahan inya bila nur Rasulullah nur anu mau bertamu katanya. Bertamuan. Jadi fa innal liqatu berjumpa mungkin insyaallah. Jadi nang handapnya ni barang lanah Allah mulai nang Allahumma ja'alli nuran fi qalbi dari ya Allah, wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i. Satu dulu, nur itu nama Rasulullah sallallahu. Nur itu nama Rasulullah. Nur itu kan nama daripada nama Nabi kita Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gini ni kada kawajur dikuyak binabahimat sadang ja. Kada apa-apa penting untung aja nang turun malam ni mudahan kawan. Jadi apa aja lagi nggih anu dunia tu jangan tapi anunya datang aja. Bilanya magnetnya ini nang gonol. Nggih magnetnya ini gonol, besi beraninya tuh ganal di sini. Banang halus-halus itu kaluncatan dia datang bujuran tuh. Apabila ta'amalakan satu rahasia batin nang didapat akan Allah julungi rahasia-rahasia berikutnya dan dijulung Tuhan. Rahasia nang sifatnya tersembunyi dijulung Tuhan. Apalagi nang mazhar, apalagi nang nampak ini. Asal besi beraninya ganal di sini, bilanya gonol maka nang halus-halusnya itu baratan beparak. Insyaallah taala wujuran. Wamun nidinya kutuk-kutupan ge bebaya ada besi beraninya ya. Nggih kalau kata mau menarik itu ya ganali.
Nggih, ganali. Kada sekedar kita memang disuruh memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini terkhusus adalah yang membukakan kita untuk disuruh mulai berharipang sebujurnya. Tapi di zaman kita, di masa kita, di era kehidupan kita, kadang-kadang membukakan rasa cinta dan mahabbah dan untuk memperbanyak berselawat, bahkan mensemarakkan selawat sampai kepada pelosok pedesaan yang terpencil sekalipun tahu untuk memperbanyak berselawat kepada Rasulullah. Ini jasa daripada sahibul sekumpul yang luar biasa, maqam dan kedudukan yang diberi Allah Subhanahu wa taala kepada beliau bagaikan laksana bintang yang bertaburan, laksanakan sang matahari yang terbit di waktu duha di pagi hari. Hanya mata yang butalah yang tidak bisa menatap keagungan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada sahibul sekumpul. Mudahan mata kita kada buta, mudahan telinga kita kada tuli. Hanya hidung yang cacatlah, hidung yang tersumbatlah, hidung yang bermasalahlah yang tidak bisa mencium keharuman sahibul sekumpul. Berarti hidung kita bermasalah, mata kita punya masalah, pendengaran kita punya masalah. Jujur tuh ada majelis sebesar nang Sidin Asuh. Di zaman masa Sidin adakah majelis nang sebesar itu? Maqam yang diberikan oleh Allah, keuntungan kita, rasa syukur yang tidak terhingga. Kita hidup di era, di masa, di zaman Sidin. Ini luar biasa pula. Bujuran. Seandainya walau tidak jumpa, setidak-tidaknya kita tahu ceritanya dan kita sempat. Artinya walau lewat murid Sidin atau lewat pencinta Sidin, walau lewat perindu Sidin, kita mengenal Sidin. Semuanya adalah muttasil sampai kepada yang kita cintai dan yang kita rindukan. Mudahan berkat kita mencintai daripada orang yang dicintai Allah dan Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita, menembakkan nur hidayah di hati ini sebagaimana Allah memberi kepada orang-orang yang dicintainya. Kita pun diberi oleh Allah anugerah seperti yang mereka berikan. Allahumma atina bi afdala ma ataita ibadikas salihin. Amin Allahumma amin. Dan insyaallah cuma ulun sebuting bepasan karena ini kan mendekati haul. Mudahan jangan sampai ada saling hina bahinaan. Nang kawatulak alhamdulillah ya, nang kada kawatulak mudahan kawakin. Artinya nang tulak jangan sampai mahina nang kada tulak, nang kada tulak jangan sampai mahina nang tulak. Ini sangat penting. Kalau pang itu pinapa iyanya tulak, nah ini luput sudah kada tulak. Jadi ujaran nang tulak ini jaka bagusnya tah anu kawan, insyaallah aku hendak tulak. Ujaran nang kawan seikongnya, tarelah aku kada kawa tulak, doakan aku kena. Doakan anakku, doakan biniku, mudahan baratan selamat berkan ikam tulak. Dan doakan juga aku jenang tulak, mudahan aku selamat, mudahan aku dapat berkah, mudahan aku dapat ampunan. Aku ni kada bebalang lagi, kada sing belangan. Mudahan berkat sana aku rajin beribadah dan sebagainya. Amin ya kawan. Nah sanggup aja 500.000. Baku kosam kendaraan. Nah yalah rami kalau. Nah rami kalau al muslimuna kulluhum ikhwani. Rami wujuran tak. Terkhusus yang duduk di majelis Raudatul Amin Al Mustafa. Mudahan saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Mudahan hadis nang awal ya Allah. Nah mudah-mudahan jadi nang duduk di majelis Raudatul Amin ulun minta jangan sampai ke sana rasa jadi tamu. Kita lain tamu. Kenapa? Sumber termasuk ilmu berkat Sidin. Jadikanlah ketika datang ke sana menjadi khaddam daripada acara itu. Ya Allah, jadi khaddam kita. Walau nang sakantongan ratik aja membuangkan. Walau empat jaka mengawah tu anu 3 haruan ya lucut sudah. Nggih apa? Ada sekadar. Kenapa? Karena khidmatur rijal sababul wisal ilal maulal mawali.
berhadapnya seseorang kepada syekhnya, kepada seseorang yang dicintai Allah, menyebabkan dia cepat usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Khidmatur rijal sababul wisal ilal maulal mawali. Mudahan ini urusan Tuhan kada gampangan guru. Wah, kada gampangan luar biasa berkat maqam dan kedudukan yang diberikan Allah. Istiqamah di dalam ibadah, istiqamah di dalam berwirid, istiqamah di dalam tarekat. Ini adalah kedudukan yang luar biasa. Kita ni istiqamah dalam wirid aja kan bina. Enggi menunggak-nunggak kadang. Belum lagi dalam tarikatnya ya kelak, belum nang lainnya, belum musyahadahnya, belum muraqabahnya lagi ya kelak, belum fana fillahnya, belum fana masuk ke baqabillahnya, belum lagi. Syukur kita, walau kita kada jadi apa-apa, tapi jujur apabila tulak kumpul, jangan kada ingat nang pertama nang dibawa, kenapa jadi tulak, kenapa jadi umpat hadir, kenapa jadi umpat juga umpamanya. Kalau hendak umpat bemasak juga umpamanya, atau hendak aku nak ada kawa umpat membuat nukarakan badas saja, tukarakan selesai. Aku nukarkan intalunya 10 rak selesai. Apa nang dibawa pertama? Ingat akan bujur-bujur. Dengan tenang kita pelajari lalu kita gunakan. Datang ke sana jujur karena kita mencintai beliau, karena kita menyayangi beliau. Maka siapa yang membawa cinta hadir ke hadratnya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, anta ma'aman ahbabta, engkau akan selalu bersama orang yang kau cintai. Cinta kada perlu jarak, dekat dan jauh, cinta kada pandang. Cinta akan selalu bersama dimanapun, kapanpun, enggak ada yang memisahkan cinta itu. Walaupun jarak berjauhan, tapi cinta tetap dekat. Bukan cinta namanya kalau masih berjarak. Cinta itu selalu bersama, seia sekata, sewujud senyawa, satu rahasia. Itu cinta. Mencinta terus jauh. Kada mungkin kau menyebut nama kekasih yang kita rindukan tanpa beserta kekasih yang kita rindukan. Kada mungkin otak kita kau mengingat orang yang kita rindukan tanpa orang yang kita rindukan hadir di dalam otak dan dalam ganangan kita. Jadi kita bisa mengingat akan mereka, kita musyahadah akan mereka, kita mengingat dan menyebut namanya karena dasar dia yang kita sebut dan yang kita angan-angankan telah mesra di dalam otak pikiran kita dan di dalam renungan sanubari hati kita. Itu cinta. Bagi apa lagi cinta itu maksudnya. Sampai dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakarani, aku bersama orang yang menyebut nama. Kada mungkin bisa kita menyebut nama Sayyiduna Muhammad tanpa berkat Sayyiduna Muhammad. Kada mungkin kita bisa mengganang Rasulullah sebelum lebih dulu Rasulullah mengganang kita. Kita ini mencintai Sidin, tadahulu Sidin mencintai kita. Bujuran loh, tadahulu Sidin menyayangi kita. Sampai Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, wallah demi Allah, tidaklah seorang umatku yang tertusuk duri kecuali aku merasakan sakitnya. Jadi mudah-mudahan, jadi seapa kuatnya kita mencintai beliau, beliau lebih jauh dan lebih kuat mencintai kita sebagai umatnya. Jadi harapan kita ini, mudahan hati kita ini dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara dari sejak sekarang sampai akhir umur kita, tetap di dalam istiqamah, mencintai, merindukan akan nang bujur disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Maka Rasulullah berjanji, ya kalau siapa mulut nang diberi izin nang memperbanyak membaca selawat kepada Rasulullah dan mulutnya itu selalu berkata dengan perkataan baik, maka orang itu diberi anugerah oleh Allah Ta'ala akan berjumpa dengan Rasulullah baik dalam mimpi atau yaqadatan, dan dimudahkan langkahnya rohani dan jasmani bisa berada di hadratnya Rasulullah, yakni ziarah Makkah wal Madinah. Amin. Allahumma amin.
Amin ya Rabb. Dahan nang balum-balum bailang lawan Rasulullah, nang balum-balum bisa berada di raudah Rasulullah, nang belum jasmani dan rohaninya bisa hadir dengan rasa cinta dan rindu datang ke kota Madinatul Munawwarah. Maka mudah-mudahan diundang oleh Allah, diundang oleh Rasulullah, diberi izin oleh Allah untuk bisa hadir di raudah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dan di sana ia mencurahkan rasa cinta dan rindunya kepada sang kekasih batinnya, yaitu Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Anu asik kae secara jahir dulu tuh baparak lawan kekasih. Karena itu pesan paguruan. Nggih. Apalagi ke Madinah itu nang dibawa. Kalau pangju Rasulullah apa nyondak belang ndak, jawabannya ulun merindukan pian ya Rasulullah. Jujur ya Rasulullah, ulun mencintai pian. Jadi kenapa kita harus datang ke Madinah? Katakan dengan jujur, ulun cinta pian dan ulun merindukan pian. Itu. Kada sekadar ini dan itu, jangan. Ketika kekasih bertemu dengan kekasih, adab yang sangat lembut dan halus, maka akan tercermin, akan terlihat, akan terbukti ketika ia berjumpa dengan kekasihnya. Ia saling mencintai dan saling merindukan. Apabila pian datang ke kota Madinah membawa cinta, apabila pian datang ke kota Madinah membawa rindu kepada Rasulullah, maka akan disambut dan dijawab cinta dan rindu pian oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah akan mendapatkan syafaat Rasulullah, dan di saat itu mintalah kepada Rasulullah dengan berkat syafaat sidin agar anak zuriat keturunan kita sampai hari kiamat diberikan anugerah oleh Allah, iman sempurna, ma'rifah sempurna, cinta dan rindu sempurna, sehingga wafat dalam keadaan kesempurnaan ma'rifah, husnul khatimah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dipinta ketika hadir haul, di antara doa itu juga. Kenapa ziarah Makkah itu diumpamakan? Itulah mengumpamakan ziarah ketika kita hadir di hal orang-orang soleh, wali-wali Allah terkhusus. Kita punya hubungan ilmu, punya hubungan sanad keilmuan nyambung, maka kita datang membawa cinta. Itu satu. Maka orang cinta itu kan mau pisah. Nah itu. Nang kedua, mudahan berkat kita datang membawa cinta, maka sedikit demi sedikit paling tidak satu akhlak daripada perguruan yang kita datangi, kita umpati akhlak sidin. Walau sebuting segimana nang kita kawal dulu. Nggih. Jika kita di segi nuntut ilmu, sidin kayak apa istiqomahnya dalam nuntut ilmu? Ya Allah, kada berduitan, makan nasi bungkus bagi 4 sehari, iya. Minum masal banyu hangat aja, kada begula, iya. Pakaian selambar di awak, kayak asal tetap istiqomah dalam nuntut ilmu. Bagaimana mujahadah sungguh-sungguhnya guru di dalam menuntut ilmu agama, dalam mengamalkan ilmu. Banyak lagi akhlak sidin, hampir akhlak guru itu tidak ada satu akhlak Rasulullah yang beliau ketahui yang tidak beliau lakukan. Semua dilakukan oleh beliau karena beliau sangat mencintai dan merindukan kekasihnya Sayyidina wa Habibuna Muhammad, sehingga siang dan malam ia membawa akan hakikat kekasihnya. Bahkan ia tidak melihat wujud dirinya, yang dilihat siang dan malam itulah sampai dilihat oleh para murid, seakan murid melihat wujud Rasulullah di wujud gurunya. Bahari guru bagu di antara perguruan ulun yang mendidik rohani itu abah guru Bahaur. Jadi abah di Sukumpul membawai guru, di antara murid-murid dibawai termasuk guru. Jadi ujar guru, ujar abah di Bahaur menjawab, amun ulun tulak jua maka terdua nang melihat Rasulullah. Cukup ulun melihat Rasulullah di wujud pian. Itu seorang murid nang jujur berkata di hadapan paguruannya. Kita nang masih mungkin kita ini masih jauh daripada itu, ya setidak-tidaknya
Karena bila sudah sampai di sana, ayo terserah, ya Allah berkat sahibul haul, berkat orang-orang nang datang, berkat wali-wali pian nang 2-3 juta atau banyaknya. Jadi bawa orang banyak tuh, ya Allah berkat seluruh tuh orang nang datang haul, apa hajat pian? Qabul tuh wujuran. Apa nang dibawa? Meminta dan memohon kepada Allah dengan berkat syafaat Rasulullah, maka nyatakan ya Allah dengan berkat segala tamu haul, dengan berkat orang nang datang, berkat orang nang datang nih, maka ada sedikitan nang wali baik, nang mastur, nang masyhur ya Allah, nang abdal ya ada sedikitan wujuran tuh biar. Nggih lain lagi nang goib-goibnya datangan, artinya nang kada kelihatan doh para guru-guru sidin masyaallah nang zahirnya luar biasa, minta kepada Allah, minta kepada Allah, Allahumma atini bi afdala ma ataita ibadikas salihin, minta anugerah kelebihan daripada Allah sebagaimana Allah memberi akan sahibul haul, minta kepada Allah. Nah terserah kita nang di jalan harta, bagaimana pemurahnya sidin, sudah kita nang lewat harta. Jadi apapun akhlak sidin, apapun tingkah laku sidin, setidak-tidaknya sebuting barang nang kita umpati, nang kita tiru, nang kita contoh, ya Allah, agar kita ikatan cinta terbukti dan membuktikan bahwasanya kita mengikut akhlak daripada guru kita yang mulia. Mudah-mudahan kawan. Nah itu, jadi karena bisa embah dua tadi. Pertama karena membawa cinta dan rindu, kedua karena hendak mengikuti akhlak sidin walau sebuting. Kenapa ini disampaikan? Kita berduduk di majelis ilmu, kita ini bukan baca ramah atau balalajaran, kita ini belajar bujuran. Jadi disampaikan nang bujur. Mun orang seandainya berucap nang lain, karena kan duduk di majelis, dimaklumi, jangan dimarahi, iyalah, apalagi disangiti, karena mungkin inya kada tahu ilmunya. Udah. Jadi kita nang duduk di majelis ilmu, tahu sudah akan rahasia ilmunya. Begitulah kita datang ziarah atau ke wali-wali Allah, bawalah cinta. Kada sekedar hajat, terlalu murah bagi wali Tuhan untuk hajat dunia ini. Terlalu murah bagi wali Allah kalau sekedar mengabulkan hajat-hajat urusan dunia. Nggih. Mun guru ulun maginya supaan nak kayak jasidin di hadapan kekasih Tuhan tu masih mengurus dunianya, supaan jasidin. Inggih orang tu anu akhlak adab luar biasa. Kita ni barang aja ayo aja dulu dia nak minta sugih, mudahan berkat sugih tadi kau dipergunakan untuk bekal negeri akhirah, ya Allah. Dan mudahan rezeki itu dilancarkan Tuhan dan diberikan rezeki yang melimpah dengan niat gasan bekal, gasan sanggup untuk negeri akhirah. Mudahan baratan diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah menganugerahi para kekasih sidin, dan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan ma'rifah dengan Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Nah itu pesan sedikit. Jadi mudah-mudahan karena kita yang penting jangan bercelah-celahan lah, jangan berhina-hinaan. Dah baik laki-laki baik bini-bini juga sama-sama bawa anu gembira hati. Biar duitnya 10.000 aja, tapi terbulik 10.000 pulang. Ayo nyandak tulak bismillah. Saling doa mendoakan tuh bagus. Kemudian di dalam kitab sini, maka apabila selesai engkau daripada segala doa ini, maka jangan masgul, jangan sibuk engkau melainkan dengan zikir dan tasbih dan membaca Al-Quran hingga engkau kerjakan akan sembahyang fardu subuh. Jadi doa tadi ingat ya, kalau lagi lah doa tadi, doa yang dibaca tadi mudahan diingatkan ketika mengangkat tangan berdoa mengembalikan akan kedudukan hakikat hamba nang sebujurnya. Kenapa jadi hamba nang sebujurnya? Arti hamba itu kada bisi apa-apa dan kada kawaba apa-apa. Itu hamba. Nang bujur jadi hamba hakiki, kedudukan hamba nang hakiki itu dhaif, lemah, fafa, jahil, hina, atau yang disebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kenapa jadi minta? Satu, melaksanakan suruh Allah. Dua,
ikut Rasulullah. 3, hamba itu bola sehat dia kada bisa, makanya minta sehat walafiat. Walau je dokter nyawane isok sudah meninggal, je dokter dokter kan sesuai ilmu pengetahuan nangnya pelajari, nya kada salah kada memprediksi sesuai dengan pengalaman ilmu nangnya pelajari, orang ini isok meninggal. Ujar kita nang dinyatakan esok akan mati, tetap berusaha, karena di dalam berusaha mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Masalah meninggal kada urusan Allah Ta'ala, lain urusan kita. Tetap berusaha, orang nang berusaha menjunjung tinggi suruhnya Allah, inya berpahala. Kudu saya lagi umanya diuntali obat dia mati juga aku nih. Jadi umumnya obat gak kata obat bujur aja mati juga, tapi abahnya di dalam obat ini ada rahasia Tuhan. Apabila kita melaksanakan syariat, kita berpahala. Mau bininya alim juga sekalinya, untung benar. Ini bisa dah di saat laki orang garing ini penyangitan, hajatnya kada kabul. Hajatnya kalau kabul ya kalau jadi wajar aja. Jadi intinya orang garing ini kan sakit, makanya minumnya obat. Nang waras ini bakalah nang waras, artinya nang sigar. Mun bininya mengancang juga, bininya mahamuk juga, berarti sama garing, berarti dua-dua makan obat. Orang nang kawa menambahi, orang nang garing, orang sehat ya Allah. Namun nang menambah ini garing juga, nama ragu garing juga, di sama-sama. Jadi maksudnya memahami, memaklumi akan nang garing. Jadi kenapa jadi kita minta, kita ada bisa baulah sehat itu jadi minta. Disitulah makom kedudukan doa yang disebut untuk menjadikan hamba yang hakiki nang bujur-bujur jadi hambanya Allah Ta'ala. Kenapa jadi mengangkat tangan? Orang minta tuh di mana mulianya? Bujuran tuh orang minta tuh tangan di mana mulianya orang minta tuh? Disinilah mendudukan kembali akan hakikat hamba yang sebenarnya. Kenapa? Karena kada kawa apa-apa tanpa pian, dan kada dadak babaisi sesuatu apapun. Ini diyakini, ini diyakini. Amun mari meminta kepada Allah mengangkat tangan seorang rasa hebat, di mana duduk makam tasawufnya? Nang bujur jadi hamba dah. Sedangkan mengangkat tangan meminta kepada Allah bujur. Pian babilanya bujur jadi hamba, doa nang dibaca tadi diluruk rahasia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bujuran. Inya bilanya kosong nyaman diisi. Cuma munnya sombong rasa ada beisi juga apa nang diisi limpuar mun tajaunya to kosong, drumnya kosong, profilnya kosong, banyaman guru meruakinya man lakas beisi, cumanya hibak juga apa nang diisi, kada kawa, kada ariyatun katanya. Nah itu, jadi mangkat doa, biarnya handap aja doanya. Nggih, almarhum guru anang Sa'adani Arif itu kan ketak mau panjang sih dintu berdoanya handap, tapi orang ittisal dengan Rasulullah. Ya Allah, hubungan erat dengan Rasulullah dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar sedikit, tapi kita nang kada anu nih panjang sedikit kada bapak, panjangi sedikit tuh ada bapak, ini sedikit juga bang, sama ya sedikit cuma panjangi. Nah itu yang penting jaga. Jadi orang minta tuh jangan sampai merasa harat, merasa agak, merasa sombong. Jujur toh, kawa mengangkat tangan ini nak jaka kada berkat Rasulullah kada kau mengangkat bujur toh. Ini di mana dia kita? Kita nang mengangkat tangan gitu jaka seandainya kada berkat ke hati kada kau mengangkat jujur. Walau jer pian ringan, coba takut di orang sentrok tuh. Mangkat ini barat. Seandainya kada berkat pian juga ya Rasulullah, kada kawa kita mengangkat tangan. Lalu orang belajar tauhid bahwasanya ketika mengangkat tangan itu menyatakan seandainya tuh kada Allah juga nang menolongnya kada kawa. Jadi nang mengangkat itu dasar iradat Tuhan, kodrat dan iradat Tuhan nang berlaku sebujurnya. Kada ada kehebatan kita, dan muntung pun kawa berucap dan minta kepada Allah dengan pertolongan Allah juga. Jadi nang manampun kita.
Nah lalu kini mudahan sekali-sekali timbul perasaan nang bujur kayak ini, insyaallah. Sekali-sekali itu diantara, maka kapan waktunya untuk menimbulkan rasa nang bujur-bujur, nang mesra bersama kekasih? Sepertiga akhir malam. Pertiga akhir malam. Kala pasaran sepi, jalan sepi, ya Allah, orang guringan. Jadi hubungan tuh jaka jalannya tuh nyaman banget, lurus banget. Sepertiga akhir malam, mintalah sepertiga akhir malam, karena itu memang di sana pasarnya wali-walinya Allah, pasarnya orang-orang soleh, pasarnya guru-guru kita untuk memintakan ampun kepada muridnya dan meminta peliharakan kepada seluruh murid-muridnya, meminta peliharakan kepada Allah kepada seluruh muridnya agar semua mereka dijaga oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah dan wafat dalam keadaan iman sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasarnya wali Tuhan, pasarnya orang-orang soleh, pasarnya para guru yang memintakan ampun kepada orang yang telah menjadi tanggung jawabnya dunia dan akhirah. Yang keempat, jadi mudahan orang minta tuh kada harap tuh aja dulu. Kenapa jadi minta? Karena kada bisa. Kita ini kada bisa melihat, kada dilihatkan, kada bisa mendengar, kada bisa bergerak, kada bisa diam, kada bisa duduk, kada bisa berdiri, kada bisa berbaring, bahkan kada bisa guring. Munnya kada ditolong. Kira pian nyaman kah kawa guring berapa banyak nang nyata tuh orang kalau kau guring kesian. Sampai nukar obat, kada nyaman berarti. Ini ada sarang kayak itu bang dalam kitab apa Najhatul Majalis kah? Manusia itu kalahnya lawan guring. Anas itu kalahnya dengan naum. Guring aja kayak apa aja hebatnya manusia itu, jago aja. Gimana guring ada. Guring nang kau mengalahkan al-marid, sakit garing. Nang asalnya nyaman guring, nyenyak guring, dapatnya garing, gelisah. Sama ulut di mobil kayak di gelotok 2 jam dia nyamannya sudah gelisah. Wajar dan itu wajar ya. Nang kawam mengalahkan Anas naum, nang kawam mengalahkan naum, ini babnya sombong ini asalnya, babnya ini sombong ya Allah. Ini asalnya panjang biasanya kalau saya mulai awal ini kepanjangan. Intinya manusia itu sombong lalu dikalahkan naum, guring. Gak berharap manusia guring. Timbul nang ngaran naum ini sombong ulang, rasa paharatnya apa hebatnya. Jar al-marid datang, al-marid sakit tau garing, tunggu adang ya kok badatangnya garing, nang asalnya nyaman guring 8 jam sehari semalam, 2 jamnya ndak ada kawa gelisah sudah. Sombong pulang al-marid ini, sombong ya. Nang jurang di atas langit ada langit ya Allah. Ini hebat, ada lagi hebat kan, ada kesudahannya. Nang iyanya Allah Ta'ala juga. Siapa nang kau mengalahkan al-marid adalah al-maut. Garing gitu, sombong. Garing itu sombong, sakit sombong, datang mati, hilang sakit, datang garing ya Allah. Maut itu bang, nang paling terakhir mati itu ya mati, nang paling terakhir mati ya mati. Karena di akhirat ketika orang ditentukan oleh Allah nak masuk surga, nang neraka sudah, maka diwujudkan oleh sok kehendak Tuhan. Nanya Tuhan juga menjadikan maut itu ya Allah, diwujudkan Tuhan maut ini seperti kibas disembelih Tuhan, maka enggak ada lagi yang namanya mati. Iya nang kekal itu abadan di surga. Kenapa? Mautnya disembelih Tuhan. Paham? Nah itu nang dirakam banyak hancur kepala bebulik pulang, jakanya mau mati sekalinya selesai, mautnya kada ada lagi, matinya disembelih Tuhan, selesai yang sudah ya Allah. Masya Allah, kada Israel kada terakhir.
Maut tujuan terakhir. Alhamdulillah. Ada mantik di sini. Nggih. Nang terakhir mati. Mati tujuan. Maut bil maut, mati itu nang terakhir mati. Makanya apalagi membahasakan nang terakhir mati itu ya mati tujuan. Udah paham lah. Jalani dan paham. Jalani dan paham. Insyaallah. Anu kana pakuyak-kuyak. Mudah-mudahan diberi anugerah oleh Allah. Ulun jujur kada kau memahamkan dan kada membawakan pengertian. Ulun cuma memarak-marakan dan memarak-marakan pengertian nang bujur, nang ampun segala-galanya tetap Allah wa Rasulullah. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kada minta kepada Allah. Jadi di saat minta kepada Allah, minta kesempurnaan makrifah kepada Allah taala. Kenapa jadi lambat makrifah? Ada suah minta lawan Tuhan. Kada suah minta. Dan ini banyak terjadi. Kenapa guru lambat nyulun makrifah? Nyawa suah kada minta untuk disempurnakan makrifah nang diberi Tuhan sempurna. Belumpang ya. Nah, kita ni kada bisa apa minta kepada Allah. Kayak itu juga kenapa bini ulun macal bana ya guru nyamba dipadahi menjawab. Nggih. Bahkan bisa menyepak. Rupanya guru karate ini. Didoakan sudah lumpang guru nyawa apa meminta nang lain terus urusan usaha aja ini doakan bini juga ya Allah, doakan ini hatinya dilembutkan oleh Allah ya Allah. Orang-orang nang di rumah tangga, orang-orang nang di rumah kita tuh mudahan beratan hatinya lembut, kasih sayang, bersatu karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu minta kepada Allah. Punya kasar juga jangan ampi berdoa sampai kita mati, itu batasnya. Kita nang bisi anak nih, jangan putus asa mendoakan anak, jangan putus asa mendoakan umma abah, mendoakan dang sanak, mendoakan jiran, jangan putus asa sampai kapan akhirnya? Sampai akhir umur kita. Kalau pang tuhuk ulun mendoakan ini sudah kada sadar juga lagi belum tuntung. Nabi Zakaria aja berdoa di mihrabnya Siti Maryam lagi, ya kan? Minta zuriat nang baik, itu dah. Wadah berdoanya harat. Ya kalau nang berdoa Nabi pulang doanya harat juga. Doanya itu kan bagus. Berapa tahun Allah hanya mengabulkan? 40 tahun. Kita ni bakal dikabulkan setahun tersinggung. 40 tahun baru Allah kabulkan. Anta turid wa ana urid la yuridu illa uridu. Kita engkau jatuhan bisi kehendak, aku berkehendak juga, tapi kada terjadi satu kehendak kecuali kehendakku juga. Julung kehendak kita na lawan Allah Taala. Ya Allah ulun hendak ini nah apabila baik menurut pian. Nggih ulun hendak baulah rumah apabila baik menurut pian. Munya kada. Kenapa? Siang malam orang nang buyur hendak jadi hamba, kadang dituntut, kadang dicari apapun yang digawinya kecuali mengharapkan asal pian reda ya Allah. Mun pian reda, pokoknya diberi Tuhan duit 7 miliar lah. Ya Allah bari ulun 7 miliar duit apabila pian reda. Kada apa-apa tuan biar pian bari 7M asal pian reda. Wah ini nyaman banget hidup. Nang tangalih nih itulah ya Allah. Ini bisa duit 7.000 pian reda nih tangalih sedikit amalannya. Ini mun 7M dah nyaman ya Allah amalannya dah. Yang penting asal pian reda karena orang nang sudah maqamnya baqabillah ini kada mencari lagi. Apa nang dicarinya? Ia kada mencari kebahagiaan dirinya, ia kada mencari kesenangan dirinya, ia kada mencari ini dan itu, nang dicarinya kayak apa jalan supaya kekasihnya senang, kekasihnya redha, kekasihnya ketujuh, itu aja nang dicarinya. Itu orang cinta kepada menjadi bebininya ulun yang cinta sejati. Munnya cinta sejati itu masih memikirkan kebahagiaan dirinya atau lain cinta sejati itu.
Munya masih memikirkan kesenangannya, lain cinta sejati. Coba hendak melihat arti cinta sejati. Bagaimana cintanya, yaitu Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah setelah berkawin dengan An-Nabiyyu Az-Zakiyul Amin, dengan Nabi kita, beliau ketika di akad nikah selesai, beliau pun menjadikan dirinya kada sekadar istri, namun menjadi khadamnya Nabi Muhammad SAW. Semua harta diserahkan, kemuliaan diunjuk, beliau kada pernah lagi saat itu memikirkan kebahagiaan dirinya dan kesenangan yang dipikirkan orang yang menjadi sebab peridanya Allah itu suami. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita nih kayak itu juga. Hendaknya mun pada cinta terlawan Rasulullah, mun masih memikirkan kebahagiaan seorang masih separuh cintanya. Orang nang bujur mencintai Rasulullah, inya kada memikirkan kebahagiaannya lagi, inya kata memikirkan kesenangannya lagi, nang dipikirkan kayak apa kekasih dan kerinduan hatinya ini senang dan gembira. Itu ya siang malam tugasnya, walau dalam keadaan susah payah, walau dalam keadaan merangkak, asal kekasihnya gembira dan senang. Itulah tujuan akhir daripada orang yang zauk dan sauk itu, yang rindu bersengatan bercampur dengan kegembiraan. Yang dinamakan zauk itu kan kegembiraan yang bercampur dengan kesenangan yang tidak dapat dibendung lagi. Nah, mudahan lah, jadi doa nang tadi setidak-tidaknya kita pinando kada kawa mengangkat tangan kecuali berkat Rasulullah juga. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada doa yang sangat pendek, tapi ini mudahan kita baca adalah ini mudahan dihancap ija mun kada subuh ni subuh kena atau subuh kenanya kada bisa kada ingat lagi bujuran tuh dihancap. Kenapa guru? Kalau Israel badahulu datang, kalau Israel badahulu datang, atau waktu habis, waktu lapang dah habis. Ada doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa membaca doa ini sama dengan membaca seluruh doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Handap jika siapa mengamalkan doa ini, munnya kada sugih alim, munnya kada alim sugih. Insyaallah biar hafal, yakin ulun biar hafal. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya kah? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Munya kada alim sugih, munya kada sugih alim, sugih hati, kaya hati, itu nang bujur dulu. Iyalah. Amalannya 3 kali bulik. Jangan Allahumma inni nas'alukal huda wat tuqa wal afaf 3 kali. Bahaya. Selamat. Punya orang banyak jadi imam. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka, kan damirnya dirubah. Punya serongan, jangan bini umpat di belakang seorang Allahumma ini. Ya, itu untung bini jangan ada paham, hanya paham melacong laki ini tinjaknya sudah. Ya Allah, bini makam amin. Laki Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Orang bila bini umpat di belakang Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. 3 kali jawabannya amin. Allah. Rami juga lah inya bila ramin itu lakas anu maripah. Bila rami itu lakas maripah. Bila sedih terus lambat sedikit. Sedih itu anu kada terima bang. Kehendaknya kayak ini, kehendak Tuhan kayak itu. Baik mandiri. Nah jadi
Itu sangat penting kita sekali seumur hidup barang agar ikatan kita ittisal terhubung dengan pengarang ini kitab sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa belajar ini kitab dan ada kitabnya atau pian pendengar, kita sanad-sanad yang dalam kitab ini terhubung semuanya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini luar biasa, insyaallah jalan yang terakhir untuk kita mendapatkan husnul khatimah bi ghairi hisab adalah duduk di majalis alim. Mudah-mudahan kita kau mengamalkan ini. Baratan amin Allahumma amin. Karena jujur orang yang duduk di majelis ilmu lebih baik dari sembahyang sunat 1000 rakaat. Hadir aja, menhadara, hadir aja, paham kada, mengerti kada, apalagi mengamalkan, duduk aja, duduk. Aku aja belajar kada paham aja, duduk sudah selesai. Guring, oke. Bawa makan menyadar. Man hadara, siapa yang hadir majelis ilmu, maka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada melaksanakan 1000 rakaat minan nawafil, daripada sembahyang sunat. Pian kada tagawi 2 jam sembahyang sunat 1000 rakaat di rumah, bujuran enggak? Bujuran. Di sini nak kemungkinan besar duduk. Minum ibuannya nyata dulu. Bila ada rezekinya dimakan ibuannya pulang. Ya apalagi ada kawan. Jadi mudahan jangan pernah tinggalkan majelis lah, istiqomah sudah aja. Maka orang yang turun ke majelis ilmu sama dengan jalan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang apa hujan dan ribut, apalagi badai, apalagi cuma merintik aja hujannya. Kadang harus mencabut pedang doh, kadang harus nang kehilangan anak. Zaman Rasulullah berapa banyak anak yang menjadi yatim piatu, wanita-wanita menjadi janda karena ayah mereka gugur di medan pertempuran demi memperjuangkan dan membela Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah di suatu hari Rasulullah mendekati seorang anak kecil yang duduk di sisi gunung. Ia dalam keadaan sendirian, padahal hari itu anak-anak lain sedang beramai-ramian, sedang bergembira, sedang artinya hari raya lah pada saat itu, tapi ia berada sendirian, didekati oleh Rasulullah. Kenapa engkau tidak bergembira bersama teman-teman yang lain? Dijawab oleh seorang anak itu, ayahku telah meninggal dunia dan ibuku pun telah meninggal. Ayahnya, abahnya, bapaknya telah gugur di peperangan Badar. Maka Rasulullah berucap, seandainya engkau berjumpa dan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia mengangkat engkau menjadi anak, hendakkah engkau dan ia siap menjadikan engkau sebagai anaknya? Atau di dalam sirah lain disebutkan, hendakkah engkau Rasulullah itu sebagai ayahmu dan Sayyidatuna Aisyah itu sebagai ibumu? Hendak benar, himungnya gembira. Maka ketahuilah yang di hadapanmu ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung dipeluk oleh anak kecil itu. Dalam sirah lain adalah anak itu diangkat oleh Rasulullah, diandak di pundak Sayyidina Muhammad untuk menggembirakan anak kecil yang ayah dan ibunya tidak ada lagi, yang saat itu ia berpakaian dengan pakaian yang sangat lusuh karena tidak ada yang bisa membelikan ia pakaian dan untuk mengganti berpakaian-pakaian baru. Oleh karena itu kita nang bisi jiran anak-anak yatim, para orang-orang yang kada mampu perhatikan, karena ia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur di lubuk hatinya ada nama kekasih dan kerinduan kita. Pian munyak ada memandang ke inilah, ada rahasia kekasih kita, ada bujur tercintai, bujuran. Tapi munyak pian dilihatkan Tuhan di setiap wujud pian mengandung rahasia dan nama orang yang sangat kita rindukan. Maka insya Allah mencintai karena Allah dan karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur di lubuk hati pian baratan ada nama kekasih dan kerinduan kita, itu namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nang dipandang punai, itu nang dilihat siang dan malam, kada sekadar memandang fisik orang lain karena fisik bermacam-macam dan sebagainya. Tapi namun nama kekasih dan kerinduan kita kada pernah berubah sampai hari kiamat. Tetap Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya insyaallah sambungannya kena masalah
ajan lagi lah ya Allah. Nah disuruh tadi sidin kita apabila belum sampai waktu masuk subuh memperbanyak zikir, tasbih, membaca Quran hingga engkau kerjakan akan sembahyang fardu subuh. Nah kena sambungannya itu insyaallah taala punya panjang umur, sehat walafiat kamilah, barataan insyaallah bertemu dan berjumpa lagi kita di dalam perhimpunan menghimpungi menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun al-akhir wal fakir banyak memohon ampun dan maaf, meminta ridha, meminta halal dunia akhirah. Ampuni ulun, ridai ulun dan doakan ulun selamat dunia akhirah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi syabda. Mudah-mudahan yang hadir di dalam majlis Rawdatul Amin Al-Mustafa semuanya segala dosa dan kesalahan kita khususnya diampuni Allah, dan dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, para keluarga kita, jiran tetangga kita, terkhusus juga para guru-guru yang mendidik kita baik yang masih hidup atau mereka yang sudah wafat yang berada di alam barzakh, di alam kubur. Ya Allah, ampuni segala dosa dan jadikanlah ayah, ibu, keluarga, para guru kami yang tercinta kubur mereka raudhah min riyadil jinan, dan jangan pernah kau jadikan satu lubang daripada lubang neraka-Mu ya Rabb. Dan ayah ibu kami yang masih hidup, sehatkan dan afiatkanlah, panjangkan umurnya, dan jadikanlah setiap tatapan matanya kepada kami tatapan yang redha. Jadikanlah setiap tatapan mata ibu kami yang menatap kepada kami dengan tatapan redha kepada kami ya Allah. Ya Rabb, kami memohon kepadamu, jangan pernah engkau cabut rasa redha di hati ibu kami, di hati ayah kami, dan di hati guru kami, agar mereka selalu meredai kami, agar kami bisa mendapatkan reda kekasih-Mu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad dan keredaanmu ya Allah. Doakan kami wahai ayah dan ibu tercinta kami, agar kami menjadi anak-anak yang bisa berbakti kepadamu, jadi anak-anak yang bisa membahagiakanmu dunia dan akhirah, jadi anak-anak yang bisa membanggakanmu nanti di yaumil qiyamah, dan terkhusus pula membanggakan kekasih-Mu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duhai ayah dan ibu tercinta kami, jujur mungkin pada saat ini kami belum bisa menyenangkan hatimu, jujur mungkin saat ini kami belum bisa membalas jasa baikmu, perjuanganmu, jirih payahmu, lukamu dan seterusnya, tapi jujur kami berniat ingin membahagiakanmu dunia dan akhirah. Kami ingin selalu bersamamu di dunia dan di akhirat. Kami ingin selalu berkumpul dan bersamamu nanti di dalam surganya Allah dengan berkat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatkan kami semua ya Allah, ayah dan ibu tercinta kami dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan mereka, dan terkhusus dengan para guru-guru tercinta kami ya Allah, dan jadikanlah perhimpunan ini majlis perhimpunan yang membawa cinta dan rindu, perhimpunan yang membawa ilmu yang bermanfaat, perhimpunan yang menambah keyakinan kepadamu ya Rabb, dan jadikanlah perhimpunan yang penuh barakah, penuh manfaat, khususnya bagi kami yang hadir dan umumnya bagi masyarakat dan bagi kampung yang ada di sini. Jadikanlah perhimpunan kami Kau ampuni segala dosa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami satukan hati kami, dan Kau jadikan semua kami yang hadir di majlis ini orang-orang yang beruntung